Kisah pilu dialami sepasang suami istri di Solok, Sumatera Barat usai bulan madu. Sang istri meninggal dunia dan suami yang sempat kritis berjuang untuk hadir di pemakaman istrinya. Dengan selang oksigen masih terpasang, Gilang Kurniawan bersikeras untuk hadir menghantarkan istrinya ke tempat peristirahatan terakhir di kawasan Gadut, Kota Padang. Momen bulan madu yang mestinya penuh kebahagiaan justru berujung petaka bagi Gilang dan sang istri. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri di kamar penginapan pada Kamis 9 Oktober lalu. Sementara itu, keluarga Cindy Destananda membatalkan proses autopsi. Pembatalan ini dilakukan setelah sebelumnya keluarga sempat menyetujui otopsi pada jenazah Cindy. Polisi menyebut pembatalan persetujuan ini disampaikan oleh pihak keluarga saat pengurusan berkas di Polres Arosuka. Ya, kemudian kita dampingi pihak keluarga korban ini sampai ke Polres Solo, kita lengkapi administrasi untuk rencana autopsi mayat tersebut. Namun setelah sampai di Polres Solo, pihak keluarga mengurungkan niatnya, ya tidak jadi dilakukan otopsi dengan pertimbangan mungkin keluarga sendiri kita mungkin yang pihak keluarga sendiri yang lebih tahu, sehingganya otopsi mayat tidak jadi dilaksanakan. Suami korban hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Semen Padang, Provinsi Padang. Kondisinya mulai membaik. Sementara itu, pihak keluarga berharap agar pihak pengelola penginapan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Kami sudah mencoba menghubungi pihak pengelola penginapan, saudara, namun belum ada tanggapan. Perawatan yang baik lah itu ya, kesehatan yang baik. Kemudian saya minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, mungkin kita mesti nunggu. Saya rasa itu yang penting. Tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya ya, karena kan ada dua korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Dan untuk membahas lebih lengkap terkait kasus kematian istri dan suami yang kritis saat berbulan madu di sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Solok, ada AKP Evrian Mustaqim Batiti. Selamat malam, Pak Evrian. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Evrian, saya mau konfirmasi soal dugaan karena keracunan gas dari pemanas air. Benar seperti ini, Pak, karena memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari visum luar. Baik, selamat malam Mbak. Jadi terkait situasi yang sampai saat ini kami temukan bahwa benar dari hasil visum luar bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Oke, pasti proses penyelidikan hingga kini juga masih dilakukan. Apalagi pihak keluarga dari korban ini juga meminta agar pemeriksaan terhadap pihak pengelola segera dilakukan. Sampai saat ini hasil temuan di lokasi kejadian seperti apa, Pak Evrian? Jadi untuk sementara kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Sampai tadi malam baru kami selesai melaksanakan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, yaitu saksi-saksinya yang berada di lokasi TKP setelah kejadian. Iya, siapa saja itu Pak, 4 orang saksi yang diperiksa? Jadi 4 orang saksi ini yang merupakan pihak yang berada di TKP pada saat setelah kejadian dan sebelum kejadian. Jadi pemilik atau dalam hal ini karyawan yang berada di glamping resort tersebut. Oke, saya mencoba konfirmasi pihak pengelola dari tempat penginapan, kemudian termasuk juga keluarga dari korban. Istilahnya di sini suami begitu, Pak? Belum. Untuk suami ataupun korban sendiri belum bisa kita minta keterangan karena sampai saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Oke, selain pemeriksaan saksi yang tadi Bapak sebut 4 orang, dalam proses penyelidikan, terutama temuan yang di lokasi itu ada apa saja Pak? Apa yang barang bukti yang hingga kini diamankan oleh polisi? Untuk barang bukti pada saat kami melakukan TP-TKP, dalam hal ini TP-TKP dilakukan oleh Polsek Lembah Gumanti, diamankanlah beberapa pakaian milik korban. Selanjutnya tas yang dibawa oleh korban yang berisi barang-barang pribadi tentunya. Selanjutnya makanan yang sudah dibuka atau kita duga telah dimakan oleh korban dan kartu identitas milik korban sendiri. Itu saja yang kita amankan dari lokasi TKP. Temuannya seperti apa Pak? Ini kan juga supaya bisa menjadi imbauan kepada masyarakat luas, terutama juga kehati-hatian ketika juga memiliki infonya adalah karena water heater begitu, yang kemudian memang ada gasnya. Nah, apa Pak temuan yang ada di lokasi, di tempat itu begitu? Jadi kewaspadaan supaya bisa dibangun di tengah masyarakat. Kalau misalnya di lokasi, hal-hal yang pada umumnya berada di resort ya, namun untuk lokasi di kamar mandi sendiri yang menjadi dugaan oleh pihak kita kepolisian, di dugaannya itu adalah keracunan, jadi kita juga mengamankan tabung gas LPG tersebut. Oke, jadi memang dugaan sementara ini adalah masih keracunan. Sementara memang selain ada sejumlah barang pribadi yang diamankan polisi, tentu pendalaman juga dilakukan terkait juga dugaan-dugaan terkait gas water heater yang ada di kamar mandi dari tempat penginapan. Selain dari olah tempat kejadian, apa Pak yang didalami terutama terhadap 4 saksi yang ini pasti keterangannya sangat ditunggu oleh pihak keluarga? Baik, jadi dari hasil keterangan yang sementara dilaporkan kepada kami dari pihak Reskrim sendiri, bahwa benar sesuai dengan narasi yang sudah beredar. Jadi pada pukul 7 WIB pada hari Kamis tanggal 9, bahwa benar saksi mengantar sarapan, kemudian melakukan mengetok pintu, kemudian menerima jawaban dari pihak korban dari laki-laki, menyampaikan bahwa sebentar Bang. Dari situ saksi menunggu. Saksi menunggu sekitar 15 menit, selanjutnya tidak ada jawaban, saksi kembali melanjutkan kegiatannya mengantar sarapan ke kamar-kamar lainnya. Setelahnya pada pukul 7.30, saksi lainnya datang ke kamar tersebut, mengetok pintu, tidak ada jawaban, saksi curiga, saksi kemudian memanggil rekan-rekan lainnya dan pemilik administrasi untuk meminjam kunci dan dibuka paksa. Dari lokasi kamar tersebut didapatilah situasi yang dinarasikan. Selanjutnya membawa korban ke tempat tidur, melakukan tindakan pertama, penanganan pertama, memberikan oksigen kepada korban, namun karena korban tetap tidak sadarkan diri, dilarikan ke puskesmas. Pada saat dalam kondisi dilarikan ke puskesmas itu, kedua korban dari hasil keterangan yang kita dapatkan bahwa kedua korban masih dalam kondisi tidak sadarkan diri, namun belum dinyatakan meninggal dunia. Karena dari keterangan saksi dari pihak Rohayati, mengungkapkan bahwa saksi nadinya masih berdenyut, namun dalam perjalanannya tidak berdenyut kembali. Hal yang sama juga serupa disampaikan dari visum dari pihak puskesmas, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar, pasien telah meninggal dunia sebelum sampai di puskesmas. Demikian kami sampaikan. Oke. Pak, ini kan juga ada informasi bahwa pihak keluarga korban ini menolak untuk dilakukan otopsi begitu ya, tapi memang proses pemakaman sudah terjadi. Apakah
ke depannya apabila keluarga ingin dilakukan ekshumasi ini masih bisa? Ya, apabila ada permintaan dari pihak keluarga korban, Mbak. Apabila dari pihak keluarga korban untuk dilakukan ekshumasi, kita akan melakukan ekshumasi tersebut. Oke, dari rentetan pemeriksaan yang sudah dilakukan atau penyelidikan yang sudah dilakukan polisi, adakah dugaan kelalaian pihak pengelola tempat penginapan, Pak, terkait dengan kasus ini? Belum bisa kita asumsikan karena kita juga belum melakukan pemeriksaan terkait situasi penginapan. Oke. Jadi yang sementara kita interogasi terkait kronologis kejadiannya dan detail kejadian, demikian, Mbak. Oke, setelah investigasi dan juga mendalami kronologi kejadian dari sejumlah saksi, apa langkah lanjutan yang hingga kini dilakukan polisi, Pak? Kita koordinasi sama ahli, Mbak, terkait situasi yang ada saat ini. Baik. Kita koordinasi sama saksi sambil menunggu penanganan dari korban, karena korban yang mengetahui, korban juga belum kita mintai keterangan, Mbak. Oke, korban dalam hal ini adalah suami, hingga saat ini masih dalam pemulihan dan sebentar lagi jika memang sudah kondisinya dinyatakan pulih, bisa langsung kemudian diperiksa sebagai saksi. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan melalui Kompas Malam Kompas TV, Kasat Reskrim Polres Solok, AKP Efrian Mustaqim Batiti. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Salam sehat, Mbak.